Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you? Welcome back to our channel SMA Namira Official Video with Miss Nila. Today is our 6th meeting. So I hope you watching video until the end. If you don't understand, please ask me on WhatsApp or our Google Classroom. Oke, let's to materi. Oke, dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10, kita masuk pertemuan ke-6 masih membahas tentang biografi ketiga. Ya, itu kita membahas ciri-ciri, jenis-jenis dan kebahasaan dari teks biografi. Next, apa itu ciri-ciri biografi atau teks biografi? Yang pertama ada teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Jadi, dalam memuat informasi dalam tokoh biografi, itu harus memuat fakta, yaitu hal-hal yang sebenarnya terjadi pada tokoh. Dan diceritakanlah dalam bentuk cerita atau narasi. Ciri yang kedua yaitu memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Jadi diceritakanlah pengalaman-pengalaman hidup tokoh yang bisa dijadikan teladan, ya, yang bisa dicontoh. Dicontoh yang baik, ya, bukan dicontoh yang buruknya. Ciri-ciri yang ketiga itu teks biografi memiliki struktur yang jelas. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Teks biografi itu memiliki struktur orientasi pengenalan tokoh secara umum. Itu ada yang kedua urutan peristiwa kehidupan tokoh atau kejadian-kejadian penting yang dialami tokoh, dan yang ketiga itu kesimpulan dari penulis. Itu ya unsur dari struktur dari teks biografi. Next, itu kita bahas jenis-jenisnya. Berdasarkan isinya, ya, biografi itu dibagi dua, yaitu ada biografi perjalanan hidup, berisi tentang perjalanan hidup tokoh secara lengkap, ya, yang berisi kejadian-kejadian penting tokoh yang memberi kesan, ya, dituangkanlah dalam bentuk cerita. Itu tadi, ya. Kalau biografi perjalanan hidup. Kalau misalnya yang kedua itu biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan karir ini dia menyebutkan perjalanan awal karir si tokoh sampai akhir atau sampai dengan sekarang si tokoh bagaimana karirnya, atau juga bisa jadi perjalanan karir si tokoh sehingga menjadi sukses. Seperti itu, contoh biografi perjalanan karir. Contoh jenis yang kedua itu berdasarkan persoalan yang dibahas. Pertama, jenis yang pertama itu ada biografi politik. Biografi politik aja ini, yang namanya politik pasti berhubungan dengan politik, yaitu biografi tokoh politik. Ya, ini digunakan untuk kepentingan politik biasanya, ya, atau kepentingan komersil. Biografi ini pasti memiliki insinyasi si tokoh dan dilakukanlah riset sebelumnya oleh sang penulis. Bisa jadi juga biografi ini sengaja diminta oleh si tokoh untuk menulis biografi tentang dirinya. Seperti itu, ya. Untuk jenis yang kedua itu ada biografi intelektual. Tidak jauh dari biografi politik, biografi intelektual ini juga harus melakukan riset terlebih dahulu untuk menulis biografi sang tokoh dan berhubungan dengan hal-hal yang lebih tokoh-tokoh yang intelektual, ya, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada berdasarkan jurnalistik. Biasanya biografi ini ditulis dengan cara
jurnalis terlebih dahulu, ya, ditulis oleh sang jurnalis terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk narasi, yaitu narasi biografi. Seperti itu. Oke, next itu kita bahas kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Yang pertama, kaidah kebahasaannya menggunakan pronomina atau kata ganti orang. Yang tepatnya yaitu kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya yaitu ia, dia, atau beliau. Bisa juga digantikan dengan nama si tokoh, ya, menyebutkan namanya. Misalnya si Ani, Habibi, dan sebagainya. Yang kedua itu menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan kelakuan atau peristiwa-peristiwa sang tokoh. Yang ketiga, menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Dan selanjutnya menggunakan kata kerja pasif, menerangkan si tokoh sebagai objek. Selanjutnya menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Dan yang terakhir, menggunakan kata sambung, konjungsi, kata depan, ataupun nomina yang berhubungan dengan urutan waktu. Ya, oke, itu saja mungkin yang bisa Miss sampaikan materi singkat kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan kerjakan tugas dengan tepat waktu. Akhir kata Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.